Semoga dengan momentum Idul Fitri kita kembali ke fitrah dan siap memulai aktivitas pasca Lebaran dengan serangkaian kegiatan, dan alhamdulillah Desa Cibiruetan cukup padat. Siang ini kita ada pengobatan gratis dari Badnas Provinsi Jawa Barat pada jam 1 atau jam 13. Diharapkan minimal 5 orang per RW, dan mungkin saja bisa lebih, spontanitas saja datang ke desa untuk didata dan dilaksanakan pemeriksaan. Insya Allah besok juga siang ya Bu Bidan, kita akan melaksanakan vaksinasi untuk dari pagi ya, dari jam 8 kita melaksanakan vaksinasi untuk lansia dari RW 1 sampai RW 9, dan nanti tanggal 24 kita akan laksanakan untuk RW 10 sampai RW 19. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu direspon, disikapi, dan dipersiapkan oleh para kader. Nanti oleh Bu Bidan dan Bu Anggi disampaikan. Pertama, untuk persiapan nanti di ruangan ini. Di ruangan ini tentu ada tempat tunggu, ada tempat pemeriksaan, juga ada bed untuk diperlukan pemeriksaan. Mungkin kita akan pindahkan nanti yang dari ruang puskesdes, pindahkan punyanya puskesmas, dan kita buatkan partisi. Kemudian ruang tunggu kita bagi, sebagian diatur, sebagian di dalam, mungkin sebagian di luar. Terus nanti ada meja yang persiapkan, dan nanti oleh Bu Bidan dikoordinasikan dengan Pak Wawan, dengan Pak Acep yang akan melaksanakan. Pak Ali untuk Pak Acep siapa tadi? Pak Acep ya. Itu, dan dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas informasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan di Cibiruetan. Semoga dengan segera terlaksananya kegiatan vaksinasi untuk lansia akan meningkatkan prosentase warga Indonesia yang divaksin, karena kalau sudah mencapai 70% katanya kita akan mendeklarasikan pandemi itu seperti penyakit biasa. Jika flu burung, jika influenza, jika batuk. Nah, kenapa sekarang masih perlu kewaspadaan? Karena sebagian warga negara Indonesia belum divaksin. Termasuk saya dengan Bu Kades juga belum divaksin. Nah, mungkin kalau besok bisa nyelip, insya Allah mau daftar karena sudah melewati masa 3 bulan setelah terpapar COVID-19. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami persilakan kepada Bu Bidan dan Ibu Anggi untuk memberikan informasi teknis. Jadi dari masing-masing posyandu mohon disampaikan datanya, kemudian nanti informasikan yang kira-kira perlu vaksin, tapi misalnya kaki sakit perlu difasilitasi. Nah, kita akan siapkan mobile kendaraan nanti dengan Pak Bening hilir mudik, berarti dari RW 1 sampai ke RW 9 secara bergantian. Hanya titip ulah janten ogo anu tiasa kana ojek maron mobilnya. Jadi kadang-kadang kan penggunaan mobil siaga aktif oke tadinya untuk kegawat daruratan. Kegawat daruratan itu anu rek kamerosetan, erek ngalahirkeun, anu kedah ditangani lebih lanjut, anu aya penyakit kronis, kondisi gawat darurat anpang, hari anu migrain, pilek gitunya, teh gula darah gitu, ulah ngambil ke mobil desa gitu. Kadang-kadang kepentingannya banyak gitunya. Nah, tamu panginten disesuaikan saja. Itu, dan mohon maaf untuk kegiatan sampai hari ini kita belum bisa ngegas karena ada keterlambatan di dalam pengalokasian dana desa dan juga dana-dana yang lain akibat terjadi proses politik pergantian pemerintahan daerah. Ternyata tidak gampang, itu akan menghambat terhadap kinerja anggaran pemerintah termasuk pemerintah desa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu sepenuhnya kami berikan ke Bu Bidan. Pak Acep punten ngagentos sedikit. Saya mohon pamit karena nanti jam 11 kita persiapan nunggu tim Badnas untuk setting tempat pemeriksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampaknya tidak terlalu berat atau ya?
apa, gejala yang kita rasakan tidak terlalu berat. Yang kedua yaitu untuk merangsang kekebalan imun tubuh kita. Nah, sebelum ke lebih detail vaksin itu sendiri, ada 4 meja untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini. Yang pertama yaitu meja 1, di mana meja 1 itu adalah memberikan KTP yang dinamakan pendaftaran di meja 1. KTP diberikan apabila sesuai dengan KTP maka lanjut ke meja 2. Tetapi apabila ada yang keliru maka dilanjut ke meja 1B. Jadi di meja 1 itu ada 1A dan 1B. Apabila data sudah benar maka dilanjutkan ke meja 2. Tetapi apabila ada data yang keliru maka akan diperbaiki di meja 1B. Ya. Setelah itu, setelah beres di meja 1 nanti dipanggil lanjut ke meja 2, di mana meja 2 itu yang dinamakan screening. Jadi nanti kalau misalkan ada masyarakat yang nanya atau lansia yang nanya, takut nih lagi sakit atau takut nih ada penyakit yang lagi diderita, lagi minum obat dan lain sebagainya, ibu-ibu gak perlu takut. Karena apa? Di meja 2 adalah penentuan di mana vaksin ini dilanjut atau tidak. Apabila memenuhi kriteria, maka vaksin dilanjut ke meja 3, di mana meja 3 itu adalah penyuntikan. Tetapi apabila di meja 2 saja kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, maka vaksin ditunda selama 14 hari ke depan. Sudah paham Ibu semuanya? Apabila di meja 2 lulus, maka lanjut ke meja 3. Tetapi apabila di meja 2 kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan lain sebagainya, tensinya tinggi dan lain sebagainya, maka vaksin itu ditunda 14 hari ke depan dan nanti akan dijadwalkan kembali oleh pihak puskesmas. Kesehatan, kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat, di mana ada launching pelaksanaan vaksinasi lansia. Jadi jangan takut, lansia sudah mulai divaksin bukan hanya di kita tapi di seluruh Indonesia. Sebelum lanjut, sebelum lupa ini masih Syawal, saya atas nama pribadi juga institusi Puskesmas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Tentu kami semua dari Puskesmas Cibirwilir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran aparat desa dan juga ibu-ibu kader. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tentu dalam berinteraksi kita semua pasti ada salah-salah yang tentu bukan atas kesengajaan. Itu mungkin Bu Kades saya menyampaikan, semoga kedepannya kita tetap sehat, tetap bisa bekerja sama dengan baik, dan semoga Allah selalu melimpahkan karunia sehat dan nikmat rezeki ya Bu ya. Saat ini saya sangat berkesempatan sekali bertemu dengan ibu-ibu dari seluruh RW. Kemarin kan saya sempat melakukan pendataan yang mendadak.com ya. Itu perintah dari dinas untuk segera melakukan pendataan karena sebelum melakukan vaksinasi kita harus segera memesan vaksin. Karena kalau sudah ada vaksin tiba-tiba banyak lansia yang menyusul, vaksinnya dari mana? Ya, jadi harus di setting dulu, direncanakan dulu berapa jumlahnya, berapa yang akan diajukan, sehingga disiapkan, dipesan dulu. Ini vaksinnya seperti yang kita pesan kemarin, ada 1000 berapa ya untuk RW, untuk desa Cibirwetan. Saya sudah share ke Bu Lurah ya kemarin jumlahnya. Ya sekitar 1300-an. Jadi Cibirwetan memang luar biasa, lebih banyak daripada Cibirwilir ya Bu ya. Nah, jadi kita sudah merencanakan vaksinasi untuk Cibirwetan sekitar 1300, tapi nanti kita bisa rencana lihat dulu besok
Jadi jadwalnya untuk Cibirwetan besok ya Bu ya. 1 sampai dengan 9. Iya, sebagian dulu. Karena kita juga sebetulnya begini Bu, petugas Bu. Dokter mah pengennya 1 hari ya Cibirwetan. Kan tidak sebenarnya itu ya Bu ya. Satu, dalam pelaksanaan vaksinasi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. 1, jaga jarak. Bayangkan ribuan orang dengan kondisi tempat seperti ini harus jaga jarak, gimana caranya? Ya, jadi 1, tetap harus jaga jarak. 2, titipkan kepada masyarakat yang mau ke sini tetap menggunakan masker. Kemudian ketiganya harus membawa sanitizer atau disediakan tempat cuci tangan di sini. Berarti ketersediaan air ya Bu besok. Terus kemudian si lansia harus kita titipkan tadi. Jadi mau ke sini itu harus didampingi, kemudian membawa KTP. Jangan lupa KTP, karena untuk pendaftaran online-nya harus pakai KTP sehingga nanti keluar sertifikat melalui HP. Lansianya nggak punya HP, nggak apa-apa. Yang cucunya, yang anaknya, yang menantunya, yang pendampingnya siapa? Karena nanti melalui itu. Jadi HP-nya. Kemudian si lansianya tadi seperti yang Bu Anggi katakan harus sarapan dulu. Malamnya cukup istirahat dulu, tidak capek-capek dulu. Ya, jadi biar kondisinya fit ya Ibu-ibu. Kenapa? Karena dengan vaksinasi itu adalah tujuannya merangsang imunitas. Jadi nanti akan disuntikan di lengan kiri lansia. Maaf ya Bu, dipegang-pegang biar kebayang. Di lengan kiri lansia 0,5 vaksin disuntikan IM mendalam. Tuh Bu Yanti sudah, Bu Neng sudah disuntik Bu Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sosialisasi pemberian vaksin untuk hari besok telah dilaksanakan. Semoga kepada masyarakat warga Desa Cibirwetan yang memiliki lansia dimohon untuk kehadirannya ke Desa Cibirwetan untuk divaksin. Insya Allah vaksin ini aman dan sudah teruji. Mudah-mudahan warga semua bisa menghadiri pada acara besok jam 8 sampai jam 1 siang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Supriyatin, BPD Keterwakilan Perempuan. Alhamdulillah hari ini di Desa Cibirwetan sudah melaksanakan sosialisasi vaksinasi untuk lansia. Dan hari ini juga akan diadakan pengobatan gratis untuk seluruh warga Desa Cibirwetan, tidak terbatas usia. Dan alhamdulillah untuk vaksinasi besok jangan ada yang khawatir untuk pelaksanaannya, karena insya Allah semua pengobatan dan vaksinasi itu aman. Mari kita lawan COVID bersama-sama dengan melaksanakan vaksinasi, khususnya besok untuk lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.